saya Estefania Orchid. Saya adalah owner sekaligus managing director dari Uno Group Bali, sebuah grup yang membawahi beberapa usaha kuliner yang ada di Bali. Oke, awal karir saya dulu sekolah dari kecil memang di Bali. Lalu waktu lulus SMA langsung ke Australia, dan di sana saya sempat 7 tahun bekerja dan juga sekolah, kuliah. Jadi saya mengambil jurusan entrepreneurship sama marketing selama 3 tahun untuk bachelor degree. Lalu saya lulus dan saya mendapatkan gelar high distinction, dan saya dipercayakan untuk melanjutkan studi saya ke honor degree yang mana setara dengan S2. Di sana saya menyelesaikan itu selama setahun. Lalu saya lanjut kerja juga. Saya sempat menjadi akademisi juga di sana. Saya mengajar di kampus, mengajar marketing pada saat itu sambil kuliah sambil mengajar. Dan setelah itu saya juga sempat sekolah kuliner di Perth. Itu dia awal mula kenapa saya jatuh cinta sekali dengan bisnis kuliner. Jadi setelah 7 tahun bekerja dan sekolah di sana, saya memutuskan kembali ke Bali untuk start over semuanya di sini, karena memang waktu itu orang tua saya tidak terlalu setuju saya lama di sana. Jadi saya kembali ke Bali, dan memang karena di Bali ini sendiri tidak banyak ada perusahaan-perusahaan besar yang bisa orang-orang profesional bekerja. Jadi saya waktu itu mikir apa yang bisa dilakukan selain berbisnis. Nah, jadi waktu itu memang selain orang tua saya juga ada di bisnis pariwisata, saya juga sepertinya merasa potensi bisnis pariwisata di Bali tentunya kuliner, karena saya suka masak, saya suka makan. Jadi saya rasa itu adalah passion saya juga. Itu kenapa saya mengawali bisnis kuliner waktu di Bali. Waktu itu tahun 2014 ya, pas saya baru pulang. Seperti itu. Jadi awal mulanya kalau ditanya tantangan sih pasti banyak banget ya. Yang pertama itu yang benar-benar saya rasakan itu culture shock, karena saya benar-benar merasa ini beda banget dari cara hidup kita di Australia dan di Bali. Itu kan berbeda banget ya, dari segi culture, dari segi mungkin mentalitinya juga beda banget. Di sini orang yang kadang-kadang nggak bisa mengantri. Jadi banyak banget yang saya pelajari di lapangan. Walaupun dulu saya juga mengenyam pendidikan yang cukup lama, saya percaya banget kuliah itu tidak hanya di bangku kuliah, tapi kita kuliah di lapangan juga. Saya juga banyak belajar negotiation skill di lapangan, saya juga banyak belajar interpersonal skill, karena pendekatan untuk negotiating di Bali dan di Australia itu sangat-sangat berbeda. Itu dia. Makanya culture sih yang menjadi tantangan utama yang pada saat itu saya rasakan. Dan yang kedua adalah waktu itu memang saya juga merasa di Bali sendiri bisnis-bisnis kuliner dan bisnis pariwisata itu sangat saturated. Jadi sudah banyak sekali dan competition itu sudah benar-benar tinggi banget. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa mendifferentiate brand ataupun usaha yang saya ingin bangun? Itu dia tantangan utamanya. Karena satu, saya baru berusaha untuk belajar market di Bali itu seperti apa. Saya baru screening, itu saya lakukan sambil saya juga di sini membantu usaha orang tua saya pada awalnya. Begitu. Jadi tantangannya itu sih yang paling besar waktu itu. Well, saya harus jujur aja ya, semenjak pandemi ini saya juga mau jawab ini, nggak mau mengkonsil atau menutup-nutupi. Kita benar-benar berdarah-darah banget, karena memang bisnis kuliner dan kita selama ini brand-brand restoran saya itu benar-benar pangsa pasarnya itu turis. Dan lokasinya juga di tempat-tempat yang turisti banget. Nah, itu dia yang menjadi problem banget gitu loh. Nah, menurut saya sih kalau untuk survive di pandemi ini sebaiknya kita memaintain apa yang ada, mengimprove apa yang ada. Tapi kalau memang tidak bisa, kita harus siap untuk switch. Kita harus siap untuk switching ke bisnis lain.
entah kita berusaha dari bisnis yang masih kecil sekalipun tidak apa-apa menurut saya. Jadi pandemi ini mengajarkan banget, it's a humbling process untuk kita semua untuk start over, untuk tidak takut memulai sesuatu yang kecil, untuk tidak takut memulai sesuatu yang baru juga. Selain kita survive atau maintaining our business, kita juga harus punya keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan mempelajari sesuatu yang sangat baru. Waktu itu sebenarnya saya datang ke Australia itu saya benar-benar tidak ada keinginan untuk mencari beasiswa karena waktu itu orang tua saya full support. Tapi setelah first year, kebetulan banget puji Tuhan saya dapat nilai juga bagus, waktu itu ya terbilang bagus, dan akhirnya saya mendapat kesempatan untuk apply beasiswa waktu itu, dan akhirnya jadi juga dan mengalahkan ratusan mahasiswa internasional seluruh Australia. Saya dipercayakan untuk mendapatkan full beasiswa untuk 3 tahun di Australia, dan itu salah satu achievement terbesar dalam hidup saya. Akhirnya saya mengajar juga di kampus. Sewaktu saya melanjutkan honors degree, saya juga menjadi assistant researcher juga. Jadi saya kuliah sambil mengajar. Lalu saya sempat magang di perusahaan consulting company di sana juga. Dan akhirnya setelah saya selesai postgraduate, ada tawaran untuk S3, cuman saya tidak merasa itu terlalu perlu karena saya masih terlalu muda, dan saya akhirnya mengambil sekolah masak waktu itu. Jadi langsung ambil diploma lagi, turun lagi ke diploma waktu itu, karena menurut saya pingin banget punya skill lain yang suatu saat nanti bisa saya pakai untuk berbisnis. Dan akhirnya setelah kuliah saya kembali ke Bali dan memulai usaha di Bali, seperti itu. Jadi awal mula saya bergelut di bidang kemanusiaan itu sebenarnya jauh sebelum pandemi ini. Jadi saya memang sudah on and off. Kita sering menjadi relawan untuk anak-anak miskin yang ada di Karangasem atau di daerah-daerah terpencil di Bali yang perlu bantuan. Tapi itu hanyalah gerakan-gerakan kecil yang saya juga sebenarnya sedang menggodok juga. Saya pengen banget punya foundation untuk mereka ke depannya. Dan akhirnya terjadilah pandemi ini. Waktu itu saya dan 2 orang teman saya yang lain, kita rencananya mau secara pribadi menyumbangkan alat pelindung diri untuk para medis yang ada di Bali waktu itu. Tapi saya mikir sama teman saya, kenapa kita nggak ajak teman-teman yang lain yuk, siapa tahu mereka mau nebeng, mau beliin APD, masker atau apapun itu. Dan akhirnya teman-teman saya banyak banget yang mau nyumbang. Terus kita mikir, kenapa kita nggak jadikan ini sebuah wadah untuk banyak orang untuk menyumbangkan sesuatu untuk para medis yang waktu itu memang kekurangan banget APD. Jadi akhirnya kita membuka galang dana, dan akhirnya kita bisa mengumpulkan, kalau divaluasi ya, donasi dalam bentuk uang dan dalam bentuk APD itu valuasinya sekitar 1 miliar. Itu seluruh Indonesia, jadi tidak hanya di Bali. Dan akhirnya pada saat itu kita juga berhasil menyumbangkan ke ratusan fasilitas kesehatan di Bali, nggak cuma rumah sakit, ke puskesmas juga, ke klinik juga. Jadi karena saya percaya banget semua para medis itu memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan. Tapi sayangnya waktu itu mungkin pemerintah kita memang sedang susah banget, jadi kita juga nggak bisa berdiam diri gitu loh. Bahkan dalam keadaan susah sekalipun, kita harus bisa reach out, kita harus tetap bisa membantu. Nah itu dia, membantu dalam kelebihan itu hal yang biasa, tapi ketika kita bisa meluruskan tangan pada saat kita juga berkekurangan atau kita lagi susah, menurut saya itu hal yang luar biasa. Maka dari itu, awal pandemi kena, restoran saya tutup, saya memang fokus di kemanusiaan dulu. Jadi waktu itu benar-benar sekitar 6 bulan, saya benar-benar fokus di support Bali bersama teman-teman saya juga. Itu benar-benar kita push banget gimana caranya kita bisa bantu seluruh Bali waktu itu, seperti itu. Dan kalau sekarang sih saya sedang ada beberapa project untuk membantu pedagang-pedagang kecil yang kesusahan, bagaimana mereka bisa mendapatkan sales yang lebih efektif. Jadi mengajarkan mereka, transfer skill ke mereka untuk bisa memaksimalkan sosial media semacamnya.
Jadi banyak banget pedagang-pedagang kecil yang ada di sekitar kita yang mereka tuh jualannya tuh juga di pinggir pantai, jualannya di pinggir jalan. Mereka tuh sebenarnya orang-orang yang memiliki hasrat yang kuat. Mereka mau jualan. Mereka tahu itu tuh impossible, tapi amazingnya mereka tuh tetap melakukan itu padahal nggak ada yang beli. Itu yang saya sedih banget waktu itu ngelihatnya. Itulah makanya kenapa kita yang punya skill, kita yang punya education, kita bisa transfer skill ke mereka, bagaimana mereka bisa start e-commerce, bagaimana mereka bisa berjualan secara online, jadi mereka bisa mendapatkan sales gitu. Itu sih, jadi sebenarnya itu project saya ke depannya untuk kemanusiaan setelah support Bali yang untuk bantuan APD ini selesai. Ya, kemarin juga saya betul-betul mendapatkan kesempatan dan kepercayaan langsung dari Bali Tourism Board dan juga banyak pihak yang betul-betul membuat saya merasa, oh mungkin memang ini purpose saya. Jadi kalau mau dikata saya berbisnis, saya juga mencari peluang-peluang baru, saya sebagai orang aktivis juga dan duta pariwisata sebenarnya mengatur waktunya tuh memang agak sulit, tapi saya percaya banget apapun yang saya hadapi sekarang itu semua adalah purpose saya. Jadi it's a dedication, bukan hanyalah sekedar tugas, apalagi tugas mulia sebagai seorang duta pariwisata yang pada akhirnya saya juga berkecimpung di dalam bagaimana cara membangkitkan pariwisata setelah pandemi ini. Itu merupakan tugas mulia yang memang harus saya betul-betul seriusin, karena itu juga akan membantu komunitas di Bali. Dan saya sangat ingin bisa memberikan sumbangsi saya agar bagaimana caranya kita sebagai pengusaha lokal kita bisa kembali lagi, kita bangkit lagi, dan jangan mau kalah sama investor luar dong tentunya. Karena kita sebagai orang Bali yang punya usaha, kita harus bisa selalu bagaimana caranya kita bisa encourage each other, kita bisa support each other. Itu yang saya ingin build. Ya, kalau masalah gagal, semua orang pasti pernah merasa gagal, dan saya merasa kegagalan itu adalah something yang aku tuh bangga juga. Jadi kita nggak hanya bangga kalau kita sukses, justru dari kegagalan itulah kita benar-benar harus banyak belajar. Orang sukses tuh nggak mungkin nggak pernah gagal, pasti harus pernah gagal. Kalau belum gagal, belum bisa dibilang sukses. Itu sih menurut saya. Dan kegagalan itu juga merupakan cost of learning, yang mana itu cost yang harus kita bayar untuk kita belajar. Maka dari itu jangan pernah takut gagal, karena kegagalan itu hanya merupakan proses untuk kita bisa sukses. Oke, motivasi terbesar saya itu sebenarnya ya pasti keluarga saya. Tapi sebenarnya motivasi saya itu, kenapa sih saya pengen banget buka usaha, saya pengen banget mengembangkan usaha ini. Sebenarnya yang paling membuat saya benar-benar termotivasi untuk bisa mengembangkan lagi usaha bisnis apapun itu adalah saya ingin menjadi sebuah pohon yang bisa rindang untuk lebih banyak orang lagi. Sejauh ini Uno Group kita ada sekitar 400 karyawan, bahkan mungkin lebih ya. Jadi kita pengen agar lebih banyak lagi membuka peluang dan membuka lapangan kerja untuk lebih banyak orang, dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kita membagikan blessing ataupun berkat untuk orang banyak. Sebenarnya motivasi utama saya itu. Oke, kalau mau mengubah masa lalu sih saya jujur aja tidak ada. Karena menurut saya masa lalu itu adalah perkenanan Tuhan. Baik buruknya masa lalu kita itu semua seizin Tuhan, dan saya percaya kita tuh jadi orang harus fokus ke depan aja. Jadi satupun masa lalu saya tidak ingin ubah. Saya juga tidak ada penyesalan apapun. Kesalahan-kesalahan yang pernah saya buat di masa lalu itu adalah pembelajaran yang sangat berharga. Oke, 10 tahun lagi saya pribadi melihat diri saya, of course mungkin kalau memang Tuhan menghendaki ya 10 tahun lagi saya menjadi seorang istri atau seorang ibu. Tapi selain itu 10 tahun lagi saya juga ingin banget mendevelop
brand-brand baru. Selain itu juga saya ingin memperbesar lagi lini bisnis saya, tidak hanya di kuliner. Tapi karena kita juga besar di kuliner, saya juga ingin restoran-restoran, mungkin bisnis-bisnis kuliner yang kita sudah ada sekarang bisa menjadi go national, jadi seluruh Indonesia seperti itu. Hidup itu adalah kesempatan menurut saya. Hidup itu adalah kesempatan kita untuk berbagi, karena hidup sementara, cuma sementara. Jadi menurut saya, untuk kita menjadi orang yang successful dalam hidup, itu tidak hanya diukur dari seberapa banyak uang yang kita punya. It's not only monetary ya, nggak semuanya tentang uang, tapi memang itu penting sekali. Kesuksesan dalam segi finansial, kebebasan finansial itu sangat penting. Tapi sejatinya kesuksesan itu menurut saya adalah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang bisa bersyukur, dan orang-orang yang bisa berbagi untuk sesama. Menurut saya itu adalah the fundamental success dalam hidup. Jujur, saya ingin lebih banyak lagi bisa berbagi. Itu sebenarnya yang saya inginkan, karena itulah kebahagiaan saya ketika saya bisa berguna untuk orang lain. Maka dari itu, seberapa pintar pun kita, seberapa sukses pun kita, saya rasa nggak ada artinya kalau kita tidak berguna untuk orang lain. Berguna untuk orang lain mungkin itu adalah hal yang paling saya inginkan dalam hidup saya. Kalau keluarga menurut saya itu adalah betul-betul support system. Mereka itu adalah support system dan fondasi kita untuk menjalani apapun dalam hidup. Keluarga itu segala-galanya sih. Dan kalau ditanya kapan saya mau berkeluarga, itu ya saya serahkan kepada Tuhan, karena saya percaya banget mati, hidup, menikah, apapun itu semua Tuhan yang atur. Memang kita manusia bisa berusaha, tapi pada akhirnya Tuhan yang akan menentukan. Jadi buat teman-teman di rumah, kalau misalnya belum menikah di usia berapapun, jangan pernah patah semangat. Mungkin kalian itu punya purpose yang berbeda dari orang lain. Karena saya percaya memang wanita itu ditakdirkan untuk berkeluarga, memiliki anak, tapi percayalah wanita itu juga bisa melakukan purpose-purpose yang lain, bisa berguna bagi sesama, bisa mengembangkan bisnis. Jadi kita wanita itu tidak terkungkung pada hanya satu goals dalam hidup. Jadi jangan pernah berhenti berkarya untuk semua wanita di Bali. Bagi para perempuan-perempuan Bali dan Indonesia, khususnya di Bali ya, karena di Bali itu sangat kental sekali paham patriarkal, bahwa wanita itu ada di bawah laki-laki. Menurut saya, zaman sekarang wanita itu juga harus bisa bersuara, karena kita adalah team player. Jadi wanita dan laki-laki itu derajatnya sama di mata Tuhan dan sama di mata siapapun, di segala lini sosial manapun di zaman sekarang. Jadi jangan pernah takut untuk bersuara, jangan pernah takut untuk memulai bisnis, jangan pernah takut untuk berkarya, dan jangan pernah takut untuk mengembangkan talenta yang kalian punya, passion yang kalian punya. Apapun yang besar itu pasti awal mulanya dari yang kecil-kecil. Jadi kita harus bisa setia, harus bisa tekun dalam segala usaha kita yang kecil, agar Tuhan juga memberikan kita kesempatan dan Tuhan memberikan kepercayaan lebih untuk kita mengemban sesuatu yang lebih besar nantinya. Jadi buat cewek-cewek di rumah, kalian jangan pernah insecure, jangan pernah ngerasa aduh kayaknya susah deh, apa-apa susah. Saya percaya banget perempuan Bali khususnya adalah perempuan-perempuan yang sangat kuat, karena kita memang dari dulu bekerja. Hai, saya Estefania Orchid Herman. Saksikan terus CEO Goals hanya di Mac TV. Magnificently inspiring. Bye!